adik-adik Cengskit yang ada di rumah? Halo, halo. Ya, semuanya bersukacita ya hari ini adik-adik. Udah siap? Udah siap beribadah sama Tuhan? Oke. Nah, adik-adik, lihat nih, sebelum beribadah kita harus ting 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 ting. Nah, muncul ya. Nah, selama ibadah, adik-adik tidak boleh ning 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 ning. Nah, harus siap ya adik-adik. Oke? Selamat beribadah ya. Sekarang kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu secara online. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, meskipun kami satu dengan yang lain tidak bertemu, tapi kami mau Tuhan bersekutu, bersehati Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang akan memberkati setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya, amin. Oke, Jerry, Michelle, kita akan I've got the joy dulu, oke? Mari kita mulai. Got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke, udah semangat, udah sukacita, udah I've got the joy. Oke adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian yang pertama. Hati yang gembira adalah apa? Obat. Nah, kalau adik-adik minum obat, pasti itu sembuh, sehat ya. Yuk adik-adik, kita akan menaikkan pujian. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
adik-adik ya, lagu ini wah sangat bagus sekali ya, bahwa hati yang gembira itu membuat kita bahagia, membuat kita senang. Betul Jerry? Betul Misal? Iya betul ya. Nah tapi kalau kitanya semangatnya loyo, aduh mau apa-apa nggak bisa ya, kelihatan dari mukanya tidak ceria. Nah kita akan nyanyikan lagi lagu yang kedua, Setinggi-tingginya Langit. Kita akan berdiri adik-adik ya, kita akan bergerak memuji nama Tuhan. Oke? Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih apa? Kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, ya lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih. Ya loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar ya? Benar ya? Bahwa kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Ya, setingginya langit, wah lebih tinggi lagi kasih Yesus. Oke? Nah, adik-adik, sekarang boleh duduk kembali ya, adik-adik semuanya. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan Gemari pada saat Minggu hari ini. Oke, disimak ya. Daniel di Istana Babel. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Sebagai hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa para pemuda dari Israel yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, yaitu mereka yang pintar dan berbadan sehat. Mereka harus dibawa ke Babel untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya sebelum nantinya bekerja pada Raja Babel. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada para pemuda Israel itu, yaitu nama dengan bahasa Babel. Di antaranya adalah Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, Hananya diganti namanya menjadi Sadrak, Misael diganti namanya menjadi Mesak, Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan tidak makan dan minum dari santapan raja yang sudah disiapkan untuk para pemuda yang sedang dalam pendidikan itu, karena makanan dan minuman tersebut dilarang dalam hukum Taurat. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Tetapi pemimpin pegawai istana itu takut dianggap bersalah oleh raja bila Daniel dan teman-temannya terlihat kurang sehat dibanding pemuda lain karena tidak memakan makanan yang ditetapkan raja. Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari, di mana mereka hanya akan makan sayur dan minum air. Sesudah itu, pemimpin pegawai istana boleh membandingkan sendiri perawakan Daniel dan teman-temannya dengan pemuda yang lain.
Maka Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka boleh untuk tetap makan sayur dan tidak harus makan santapan yang ditentukan raja. Bahkan, Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa. Raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati bahwa mereka 10 kali lipat lebih unggul dari semua orang berilmu di kerajaan itu. Maka bekerjalah mereka pada raja. Ya, itu tadi Gemari saat minggu hari ini ya adik-adik ya. Nanti jangan lupa isi kuisnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Oleh sebab itu, adik-adik, Ibu Mariana undang lagi untuk bangkit berdiri. Oke, yuk kita nyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Juga senang. Berjalan kemana? Ke gereja senang. Berjalan ke sekolah senang ya. Nah, di mana-mana hati kita senang. Saat tidur senang tidak? Senang. Saat membaca Alkitab? Senang. Senang ya. Nah, memberikan persembahan? Senang karena dikatakan di mana-mana ya. Nah, di mana-mana kita senang. Oke adik-adik, nah sekarang akan ada pengumuman. Pengumuman KA Rayon Arca Manik Ujung Berung tanggal 28 Maret 2021. KA Rayon Arca Manik Ujung Berung akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 10 pagi di channel YouTube Gereja Isa Almasih Rayon Arca Uber. Dalam perayaan Paskah KA Arca Manik Ujung Berung, KA Arca Manik Ujung Berung akan mengadakan lomba menari. Buat adik-adik yang mau mengikuti lomba, boleh mengikuti gerakan di video berikut ini ya. Nah, gerakannya seperti yang dicontohin sama kakak Ardika ya. Yuk adik-adik, tunjukkan kreasi dan bakatmu sekarang juga. Videonya paling lambat dikirim pada tanggal 2 April ya, melalui WhatsApp. Nanti adik-adik boleh WhatsApp ke kakak Desi. Nih ada yang berbahagia ya adik-adik ya, di minggu ini di bulan Maret. Ada yang berulang tahun. Wah, senang ya. Ada guru sekolah minggu dan ada anak sekolah minggu juga. Nah, penasaran nggak? Penasaran ya? Udahlah penasaran aja ya. Nah, yang pertama itu bapak-bapak. Nah, dimulai dari huruf A. Yang pertama, Bapak Ambarita, 22 Maret, pada tanggal 22 Maret. Yang kedua, nah, anak sekolah minggu yang sudah beranjak remaja, yaitu
Pasca. Yeay, Pasca selamat ulang tahun pada tanggal 25 Maret. Nah, selamat ulang tahun ya Bapak Ambarita dan Pasca. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik persiapkan uang persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahannya adik-adik masukkan di kotak yang waktu itu pernah dikasih ya dari guru sekolah minggu. Dari orang tua uangnya kita berikan buat Tuhan. Oke Michelle? Ya, Jerry? Oke ya. Nah, sebelumnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, jadi adik-adik persiapkan persembahan dan juga adik-adik duduk yang baik ya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan juga ya adik-adik ya. Kita akan menaikkan pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Adik-adik kita akan menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau belajar bahwa kita harus menyembah Tuhan
Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Kau Allah yang layak untuk diagungkan. Yesus, Kau Allah yang layak untuk ditinggikan. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita, Allah juru selamat kita. Haleluya. Yesus, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku tinggikan. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir Tuhan dimanapun Tuhan. Baik itu di tempat ini Tuhan, kami di studio maupun adik-adik kami Tuhan, semuanya yang ada di rumah. Kau hadir Tuhan, tidak terbatas ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan juga ada atas kami semua. Jikalau sebentar Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh menjadi sesuatu yang berharga Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap pengurus yang mengelolanya. Biarlah sungguh setiap persembahan yang diberikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua yang bekerja, Tuhan yang akan memberkati setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati setiap hati kami, supaya hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang menerima benih firman Tuhan, sehingga itu tertanam Tuhan dalam hati kami dan boleh berbuah Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, berkati saat waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom. Hai anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat. Puji Tuhan, Ibu Dewi juga sehat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya, Allah pencipta kita itu setia. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya supaya kami fokus, kami konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang disampaikan dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah,
kita akan membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita jadi tahu, apa sih yang kita tahu dengan apa yang tadi kita baca? Ya, di ayat 3. Ya, di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, kita jadi tahu bahwa Tuhan itu Allah. Lalu Dia yang menjadikan kita. Anak-anak masih ingat nggak tentang penciptaan? Yuk kita mengingat kembali penciptaan, memakai alat peraga yang pernah kayaknya Tante Desi deh yang bikin ya, bagus ya. Yuk kita melihat apa saja sih yang Allah ciptakan itu, ya kan? Yang pertama itu Allah menciptakan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan bumi, tapi buminya masih gelap, masih kosong. Nah, lalu hari pertama Allah menciptakan yang namanya terang. Lihat, gelap bukan ditiadakan, tetapi Allah menciptakan terang disebut siang dan gelap disebut malam. Itu yang hari pertama. Lalu di hari yang kedua Allah menciptakan jreng. Ya, Allah menciptakan air ya, air yang ada di bawah cakrawala dan air juga yang ada di cakrawala ini, yang ada di langit ya. Nah, coba ini kan awan itu adalah kumpulan titik-titik air kan, sedangkan laut tempat bermuaranya air ya. Jadi dipisahkan antara air yang di bawah di bumi dengan yang di atas ya. Itu hari yang kedua. Di hari yang ketiga, nih bagus sekali ya. Nih, Allah menciptakan namanya daratan. Nah, jadi udah ada laut ya. Sekarang ada daratan. Nah, di daratan ini ada tumbuh-tumbuhan. Berarti di sini juga ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, pohon-pohon yang tinggi. Itulah di sini di hari yang ketiga. Oke. Lalu berikutnya di hari yang keempat, nih bagus banget. Nih di hari yang keempat, kayaknya gini deh ya. Nih hari yang keempat, tuh Allah menciptakan benda-benda penerang ya. Ada matahari untuk menerangi siang hari, twing. Bagus banget ya. Lalu ini pada malam hari Allah menciptakan apa? Bulan, twing. Nih ada ininya juga. Bagus sih. Ada bulan dan juga bintang ya. Tuh. Yang kelima, Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di laut juga yang ada di udara. Ada ikan tuh, ikan. Terus ini langit ya, di udara, maksudnya di udara ya. Dan ini di air atau di laut. Itulah hari yang ke-5. Berikutnya, di hari yang ke-6 Allah menciptakan hewan di darat dan juga manusia. Ya kan tuh. Dan juga manusia. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Oke, demikian ya, mengingatkan kembali penciptaan. Nah, jadi firman Tuhan ini yang tadi kita baca di ayat 3 itu mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menjadikan kita.
Ingat, Adam dan Hawa, dan kita adalah keturunannya, ya kan? Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi terus di ayat 3 tadi juga di Mazmur 100 itu kita punya apa? Jadi kita ini punyanya Allah. Manusia ini yang punyanya adalah Allah. Tadi semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah. Jadi kita adalah punyanya Allah, ya. Nah, kita ini yang punya Allah ini disebut umatnya. Ya, kita disebut umatnya dan kita juga disebut kawanan domba gembalaannya. Jadi, kita yang diciptakan ini disebut umatnya, juga disebut dengan kawanan domba gembalaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya dan kawanan domba gembalaannya? Apa sih yang harus kita lakukan? Nih, tadi ada ya, yaitu datang beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu datang beribadah kepada Tuhan harus pergi ke gereja, ya kan, naik mobil, naik motor, jalan kaki, ya kan. Tapi kok sekarang kita di rumah saja, sama aja ya. Kita yakin percaya Tuhan melihat, Tuhan tahu keadaan sekarang. Sekarang lagi corona, jadi di rumahnya ibadahnya di rumah tidak apa-apa. Lalu bagaimana cara kita datang kepada Tuhan itu? Bagaimana sih caranya? Ya, di firman Tuhan juga dikatakan kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita dengan sorak-sorai. Ya, sukacita dan sorak-sorai. Sukacita itu adalah hatinya itu senang, tidak terpaksa, tidak ngambek, tidak marah. Tapi beribadah dengan sukacita, happy, seneng, udah gak sabar pengen memuji nama Tuhan. Itulah orang yang bersukacita. Apakah kalian bersukacita? Nah, juga katanya kita itu beribadah dengan bernyanyi dan bersyukur, ya. Bernyanyi dan bersyukur. Bernyanyi, memuji-muji nama Tuhan. Yang kita puji adalah Tuhan kita, bukan muji diri sendiri, ya. Tetapi yang kita puji adalah Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan itu juga dengan bernyanyi dan juga dengan bersyukur. Bersyukur itu dengan berdoa, makasih Tuhan saya bisa beribadah, makasih Tuhan saya sehat, makasih berjumpa dengan guru sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur, ya anak-anakku. Lalu mengapa kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya ini beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ya, jawabannya ada di ayat yang kelima. Yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, anak-anakku, apakah kalian menyadari bahwa Tuhan itu baik? Coba sebutkan, Tuhan itu baik seperti apa? Ya, kita mengingat dong ciptaannya Tuhan. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, ada yang menciptakan pujian ini. Tuh, dia bersyukur ya. Tadi dalam penciptaan dijadikan manusia, tapi manusianya jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi Allah itu baik. Allah itu menyediakan penyelamat, yaitu Yesus Kristus buat kita. Bahkan Tuhan menjanjikan sebuah tempat yang kekal, yaitu surga. Sebenarnya orang berdosa itu harus dihukum, harus masuk ke neraka, ya, binasa. Tetapi Allah menjanjikan surga, yaitu hidup yang kekal buat kita semuanya. Ketika kita melihat matahari, kita ingat siapa yang menciptakannya? Tuhan. Jadi kita kalau melihat ciptaan apapun yang ada di depan, yang dilihat oleh mata kita ini, kita harus bersyukur. Wah, Tuhan itu ajaib, hebat, Tuhan itu baik. Seperti itu. Nah, ketika kita bahkan sedang ngaca nih ya,
Coba kamu perhatikan wajahmu ya. Tuhan menciptakan mata, hidung, semuanya itu baik, indah. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Ya, Allah itu baik. Jadi firman Tuhan yang nulis ini dulu bilangnya Allah itu baik. Sekarang juga kita orang zaman sekarang, zaman now, bisa mengatakan bahwa Allah itu baik. Ayo katakan sekali lagi, Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Ayo kita katakan lagi, Allah itu setia. Allah itu baik, Allah itu setia. Kalau misalkan kita melihat bunga-bunga yang indah, kita juga bisa mengatakan, wah bagus sekali. Nah, ketika kita melihat bunga itu, kita bisa memuji Tuhan. Kita mau katakan, wah indah sekali ciptaanmu Tuhan, terima kasih engkau baik Tuhan. Begitu ya. Jadi gak ada alasan buat kita untuk kita cemberut, untuk kita sedih. Tetapi apapun yang kita lihat oleh mata kita mau mengatakan Allah itu baik, Allah itu setia. Kalau kita punya persoalan juga, kalau kita misalkan lagi susah mengerjakan PR, kita mau mengatakan Allah itu baik. Kenapa? Tuhan menjadikan kita lengkap. Tuhan menjadikan melengkapi tubuh kita ini dengan mata, dengan telinga, dengan otak, dengan semuanya, sehingga semuanya dapat melakukan banyak hal, iya kan? Nah, kita jadi pasti bisa karena Allah sudah menyediakan. Allah itu baik. Nah, biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang Ibu Dewi sampaikan, anak-anak jadi ingat tentang penciptaan, ya kan? Allah itu baik. Anak-anak juga menjadi ingat bagaimana Allah sudah mengutus Tuhan Yesus anaknya untuk menyelamatkan kita karena kita sudah berdosa, tapi Tuhan ampuni kita dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib sehingga kita tidak binasa, tapi nanti kalau kita sudah saatnya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, hidup yang kekal ya. Kita mau menghafalkan ayat hafalan di minggu ini ya. Ya, ayat hafalannya ada di Mazmur 100 ayat 3b. Punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, diulangi ya. Mazmur 100 ayat 3b. Punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, demikian firman Tuhan yang Ibu Dewi sampaikan. Kiranya kita semua dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu setia kepada kami ciptaannya. Tuhan baik, kami masih dipelihara. Tuhan masih sediakan matahari. Tuhan masih sediakan orang tua. Tuhan masih sediakan om dan tante yang mengajar kami di sekolah minggu. Sediakan juga guru-guru yang mengajar kami. Sediakan banyak hal yang membuat kami akan memuji Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan dan juga bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yang berulang tahun, yaitu Bapak Ambarita, kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pasca juga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka sehat dan panjang umur. Dan biarlah Engkau buat mereka berhasil di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Aksa mau berdoa supaya kota Bandung tidak penyakit corona. Tuhan di Aksa supaya kena corona lagi. Tuhan berkati orang-orang yang sudah kena corona, sembuhkan orang-orang yang sudah kena corona. Tuhan berkati Aksa berdoa dalam sama
Tuhan Yesus. Yesus, saya mau berdoa. Amin. Dadah. Ya Tuhan, jadi semua berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini aktivitasnya adalah anak-anak membuat video dengan membaca Mazmur 100 dengan cara berpuisi ya. Jadi buat anak-anak yang sudah bisa membaca, yang lancar membaca Mazmur 100 dengan cara berpuisi. Lalu direkam dan videonya dikirimkan ke Tante Desi. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, boleh menyanyikan lagu Happy Yaya Happy Yeye dan direkam. Terus nyanyinya harus dengan yang gembira ya. Nah, videonya kirim ke Tante Desi juga. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat belajar buat besok dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, bye-bye.